menyebabkan tadi itu sampai triliunan itu macet. Itulah menyebabkan sampai Lembaga Pelatihan Kerja, LPK Bali Vokasi Utama mengadakan workshop bertema, peranan aspek hukum dalam perjanjian kredit dan eksekusi agunan sebagai upaya mengatasi kredit bermasalah, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Hotel Nirmala, Jalan Mahendradatta nomor 81, Padang Sambian, Denpasar, dan dihadiri oleh berbagai lembaga keuangan mikro dari seluruh Bali. Drs. I. Gede Suryatnyana, SE, MM, selaku Dewan Pengarah Bali Vokasi Utama, menyampaikan bahwa acara hari ini sangat luar biasa. Para peserta sangat antusias dan tekun mendengarkan paparan narasumber karena materi yang disampaikan memang sangat relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Ia menambahkan, para peserta begitu serius memperhatikan hingga tidak terasa waktu workshop pun habis. Workshop ini dihadiri oleh sekitar 120 hingga 150 peserta, yang sebagian besar berasal dari lembaga keuangan mikro seperti Bank Perekonomian Rakyat, BPR, Koperasi, dan Lembaga Perkreditan Desa, LPD. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Diskopinda serta dinas-dinas terkait dari seluruh kabupaten di Provinsi Bali. Tema workshop kali ini, memahami aspek hukum dalam perjanjian untuk mitigasi risiko permasalahan kredit, sangat penting mengingat kredit merupakan sumber utama pendapatan bagi lembaga keuangan. Jika terjadi masalah dalam kredit, risiko yang dihadapi akan tinggi dan dapat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum dalam perjanjian kredit dan eksekusi agunan sangat diperlukan untuk mengelola lembaga keuangan dengan lebih hati-hati dan bijaksana. Suryatnyana berharap melalui workshop ini, para pengelola koperasi dan lembaga keuangan mikro di Bali dapat lebih memahami pentingnya aspek hukum dalam perjanjian kredit. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mereka dapat lebih hati-hati dalam mengelola lembaga keuangan sehingga dapat memitigasi risiko kredit bermasalah dengan lebih efektif. Workshop ini tidak hanya memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai aspek hukum, tetapi juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan solusi praktis dalam mengatasi berbagai masalah kredit yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro di Bali. Diharapkan, acara semacam ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Bali secara keseluruhan. Peserta sangat antusias, mereka begitu tekun mendengarkan paparan narasumber, karena materinya memang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi dan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu mereka sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan paparan, bahkan sampai waktunya pun terasa sampai habis. Mudah-mudahan koperasi lebih memahami bahwa aspek hukum menjadi hal penting untuk mitigasi dan hati-hati di dalam mengelola lembaga keuangan. ADV, Dr. I. Madesari, SH, MH, CLA, CBLC, yang menjadi pemateri dalam acara tersebut, menyampaikan pandangannya bahwa dirinya merasa bangga melihat antusiasme peserta yang tinggi untuk memahami persoalan-persoalan hukum. Di koperasi, BPR dan LPD, perangkat hukumnya, baik kelembagaan maupun organisasinya, masih perlu dibenahi. Tanpa pembenahan ini, celah-celah hukum yang merugikan koperasi masih tetap ada. Beliau menambahkan, kekhawatirannya adalah perkembangan koperasi, BPR maupun LPD yang tidak bisa mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Sekarang masyarakat sudah melek hukum, dan debitur-debitur nakal bisa memanfaatkan celah hukum tersebut untuk merugikan koperasi, BPR maupun LPD. Dalam diskusi, salah satu topik yang banyak dibahas adalah eksekusi agunan, terutama eksekusi fidusia melalui pengadilan. Prosesnya dianggap panjang dan mahal, sedangkan nilai kreditnya seringkali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pelaksanaan eksekusi fidusia di lapangan sering gagal, objek eksekusi tidak ada dan harus dicari melalui laporan polisi. Prosesnya memakan waktu dan biaya. Ia juga menyoroti masalah implementasi data akurat AYDA yang diatur dalam POJK, yaitu agunan kredit macet yang diambil alih oleh kreditur baik dengan penyerahan sukarela oleh debitur maupun pengambil alihan agunan melalui lelang, sudah berlaku baik untuk bank umum, bank syariah, maupun bank perekonomian rakyat.
Namun, apakah ide ini juga berlaku untuk koperasi dan LPD? Ini masih menjadi tanda tanya dan perlu kajian mendalam. Workshop ini membuka wawasan para peserta mengenai pentingnya sinkronisasi regulasi antara koperasi, LPD, dan BPR. Dr. Madesari berharap agar para pelaku lembaga keuangan lebih terbuka terhadap regulasi dan hukum yang ada. Pemahaman dan keterbukaan terhadap regulasi sangat penting agar koperasi, LPD, dan BPR tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Antusiasme peserta sangat tinggi hingga waktu terasa kurang untuk tanya jawab. Untuk menjembatani kebutuhan ini, Dr. Madesari membuka grup diskusi agar komunikasi dan pertukaran informasi dapat terus berlanjut. Workshop ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi para insan koperasi, LPD, dan BPR dalam mengelola risiko kredit dan memahami aspek hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat mengatasi kredit bermasalah dengan lebih efektif di masa depan. Dari awal sampai akhir, dari hasil diskusi tadi itu mulai aware, terbuka pikiran, sehingga tadi kan sampai kurang ini kan waktunya kan minta untuk tanya jawab. Makanya untuk menjembatani itu saya buka forum buat grup kita untuk diskusi. Nah itu jadi dari itu saya dapat simpulkan memang antusiasme dari operasi LPD maupun BPR itu masih tinggi. Jadi harapan saya sih dengan acara workshop ini membuka wawasan sehingga ke depan menjadi lebih baik. Lembaga Perkreditan Desa, LPD Desa Adat Padonan, Badung, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan workshop bertema peranan aspek hukum dalam perjanjian kredit dan eksekusi agunan sebagai upaya mengatasi kredit bermasalah. Dr. Ian Baskara, SS, MPAR, CHT, anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Padonan, menyampaikan pandangannya tentang workshop tersebut. Dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang luar biasa dalam rangka bisnis di bidang jasa keuangan. Khususnya di LPD, dalam menghadapi berbagai tantangan terkait kelemahan legal standing yang berbeda dengan hukum positif di BPR atau koperasi. Ia berharap LPK Bali Vokasi Utama terus memberikan kontribusi yang luar biasa dan lebih fokus pada LPD di seluruh Bali. Dr. Ian Baskara menyoroti pentingnya workshop ini dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan lembaga keuangan menghadapi berbagai risiko hukum. Banyak LPD yang pengelolanya menghadapi masalah hukum dan bahkan masuk tahanan karena kesalahan pengelolaan. Ada juga LPD yang harus menyelesaikan sengketa dengan debitur di meja pengadilan, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang LPD. Dirinya harus mengantisipasi risiko-risiko yang ada jika terjadi masalah dengan debitur. Ketika ditanya mengenai kesimpulan dari workshop, Dr. Ian Baskara menegaskan, acara ini sangat luar biasa dengan narasumber yang hebat dan materi yang relevan dengan kondisi dunia perbankan saat ini. Banyak hal baru yang ditemukannya, sangat berguna dan perlu diimplementasikan serta disosialisasikan lebih luas di tingkat LPD. Dr. Ian Baskara juga berharap program seperti ini terus berlanjut dan berkesinambungan. Ilmu baru yang dapatkannya dari workshop ini sangat bagus dan perlu disosialisasikan di tingkat pengurus LPD. Ia berharap kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh LPK Bali Vokasi Utama untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam dan spesifik kepada LPD di seluruh Bali. Dengan adanya workshop ini, diharapkan lembaga keuangan mikro seperti LPD dapat lebih memahami aspek hukum dalam perjanjian kredit dan eksekusi agunan, serta lebih siap dalam mengatasi berbagai masalah kredit yang mungkin timbul di masa depan. LPD Desa Adat Padonan dan lembaga lainnya sangat menghargai inisiatif dari LPK Bali Vokasi Utama dalam menyelenggarakan acara yang bermanfaat ini. Terima kasih yang mewakili salah satu LPD yang ada di Kecamatan Kuta Utara, sangat mengapresiasi ini kegiatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh LPK dalam rangka bisnis kami di bidang jasa keuangan. Karena khususnya di LPD, kami menghadapi berbagai tantangan dalam penilaian kredit bermasalah, adanya kelemahan legal standing yang kita akui berbeda dengan hukum positif yang ada di BPR ataupun di koperasi. Dan kami berharap dari LPK ini selalu memberikan kontribusi yang luar biasa, tidak saja fokus pada
grupnya koperasi atau BPR supaya bisa juga ditingkatkan ke lebih fokus lagi, lebih spesifik ke LPD yang ada di seluruh Bali. Karena case-case yang banyak ada di LPD, seperti mungkin Bapak ketahui banyak beberapa case yang sudah ketua LPD-nya masuk ke dalam tahanan dan lain itu kan ada sistem pengelolaan yang salah di situ yang kita harus benahi. Terus juga ada beberapa LPD yang punya sengketa dengan debitur yang harus diselesaikan di meja pengadilan. Ini kita sangat sayangkan walaupun LPD sudah mempunyai perda eksklusif yang mengatur tentang LPD itu sendiri, tapi di sisi lain kan juga kita harus antisipasi resiko-resiko yang ada kalau terjadi debitur yang buat prestasi. Melayu membawa terasi. I love you. Ngakan Suardika melaporkan.